Halo Bunda, bagaimana kabar Bunda hari ini? Semoga Bunda dalam keadaan baik dan sehat terus ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kontrasepsi, yaitu kontrasepsi KB suntik 1 bulan Bunda, yang mana mungkin Bunda-Bunda semua sudah pernah mencobanya. Di Indonesia sendiri, menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2013 itu menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2010 itu terdapat 55,8% pengguna KB. Nah, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2013 tercatat bahwa terdapat 59,7% yang menggunakan KB. Di Indonesia sendiri terdapat dua macam metode KB, yaitu metode jangka panjang dan metode non jangka panjang. Untuk metode jangka panjang itu tercatat bahwa sebanyak 10,9% yang menggunakan, sedangkan metode non jangka panjang sebanyak 49,1%. KB metode non jangka panjang yang sering digunakan sendiri yaitu KB suntik sebanyak 34,3%. Nah, dari semua data tersebut, kita akan membahas tentang apa sih KB suntik 1 bulan dan apa tujuannya. Tahu dari namanya sendiri ya Bunda, KB suntik 1 bulan yaitu KB yang diberikan atau disuntikan tiap 30 hari sekali. Lalu untuk suntikan ulangan bisa dilakukan 7 hari lebih awal dari jadwal Bunda atau 7 hari setelah jadwal. Untuk 7 hari lebih awal dari jadwal itu harus diperhatikan karena nanti ada gangguan menstruasi. Kalau 7 hari setelah jadwal, Bunda harus memastikan bahwa Bunda sedang tidak hamil ya Bunda. Tujuan KB suntik 1 bulan itu sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan, terutama kehamilan yang tidak diinginkan Bunda. Selain itu juga untuk menjarakkan kehamilan antara anak pertama dengan anak kedua, minimal selama 2 tahun jaraknya Bunda. KB ini merupakan KB hormonal kombinasi Bunda, dan di Indonesia yang sering digunakan yaitu Cyclophem. Nah, Cyclophem ini mengandung 2 hormon yaitu hormon progesteron dan estrogen. Nah, sekarang Bunda sudah paham sedikit ya tentang KB suntik 1 bulan. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana cara kerja KB suntik. KB suntik dapat menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari indung telur setiap bulannya. Lalu, KB suntik juga dapat mengentalkan lendir di leher rahim sehingga sperma terhalang untuk masuk ke rahim dan tidak dapat membuahi sel telur. Dan KB suntik juga dapat membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis sehingga sel telur yang dibuahi itu tidak dapat berkembang di dalam rahim. Ada beberapa keuntungan yang diberikan dalam pemakaian KB suntik 1 bulan. Yang pertama yaitu resiko terhadap kesehatan itu sangat kecil sehingga Bunda tidak perlu merasa was-was. Lalu yang kedua yaitu tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Nah, yang ketiga, efek samping yang diberikan juga sangat kecil dan Bunda tidak perlu untuk menyimpan obatnya sehingga sangat mudah. Disayangkan KB suntik juga memiliki beberapa kerugian Bunda. Nah, kerugian yang pertama ini akan menyebabkan ketergantungan karena Bunda harus kembali ke petugas kesehatan untuk melakukan suntikan. Lalu, tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual Bunda, dan ini sangat bahaya. Serta, KB ini akan menyebabkan terlambatnya pemulihan kesuburan Bunda. Nah, ada beberapa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan KB suntik 1 bulan, yaitu menstruasi yang menjadi tidak teratur atau menjadi menstruasi perdarahan yang bercak. Lalu ada sakit kepala dan merasa mual, namun hal ini akan hilang pada penyuntikan selanjutnya. Lalu ada juga peningkatan berat badan. Dan yang terakhir juga dapat menyebabkan terjadinya nyeri payudara, namun hal ini juga akan hilang pada saat penyuntikan selanjutnya. Namun ada beberapa wanita yang tidak boleh menggunakan KB suntik 1 bulan. Di antaranya adalah wanita hamil atau diduga sedang hamil, lalu wanita menyusui kurang dari 6 minggu pasca persalinan, lalu wanita yang sedang mengalami perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya,
wanita usia lebih dari 35 tahun dan perokok, lalu wanita yang memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu untuk wanita dengan penyakit keganasan payudara, dan untuk wanita dengan riwayat diabetes mellitus atau kencing manis lebih dari 20 tahun. Demikian dapat kita ketahui Bunda kalau penggunaan KB itu sangat penting bagi wanita karena dengan KB seorang ibu mempunyai kesempatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan dirinya. Nah, bagaimana Bunda, sudah mulai tertarik kan untuk menggunakan KB suntik 1 bulan? Nah, ayo kita ber-KB untuk keluarga sejahtera.